Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Pada kali ini kita akan memasuki atau masih di bab 2, yaitu ikon pendukung teks dan gambar. Dan kita memasuki bagian B atau sub bab B, yaitu ikon pendukung gambar. Ini pada Microsoft Word kalian bisa memasukkan gambar sesuai keinginan kalian, baik gambar yang udah kalian punya atau gambar yang tersedia secara online. Yang pertama itu cara memasukkan picture. Sebelumnya dalam pembuatan Microsoft Word pasti kita pernah dong ngeliat orang-orang itu bikin dokumen dan ada gambarnya, seperti di buku paket kalian pasti ada gambarnya. Itu adalah menggunakan fitur picture. Itu yang fungsinya untuk mempercantik tulisan atau dokumen. Caranya itu sendiri adalah dengan cara mengklik pada tab insert, kemudian klik picture, kemudian cari folder lokasi gambar kalian dan klik pada gambar dan klik insert. Setelah itu gambar sudah berhasil dimasukkan. Itu. Kemudian yang kedua ada clip art. Clip art itu adalah fitur pada Microsoft Word yang memungkinkan kita pengguna buat masukin gambar yang udah disediakan oleh program Microsoft Word atau secara online. Hampir sama seperti picture, cuman bedanya kita bisa mencari gambar clip art ini secara online. Tuh. Pada Microsoft Word 2013 sendiri, fitur clip art itu udah dirubah menjadi fitur online picture. Untuk caranya itu seperti ini. Yang pertama klik pada tab insert, kemudian klik online picture. Nah, akan muncul sebuah dialog box. Ya, kita klik pada image search. Kemudian yang ketiga ketik pada box itu gambar apa yang pengen kalian cari. Kalau udah ketemu gambarnya, kemudian diklik gambarnya sampai ada tanda centang dan klik insert. Dan gambar clip art sudah masuk pada lembar kerja kalian. Kemudian yang ketiga ada shapes. Shapes berfungsi untuk memasukkan gambar atau bangun datar seperti garis, lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Untuk shape itu sendiri caranya juga masih di menu insert. Kemudian kita pilih shapes dan sebuah menu drop down akan muncul. Pilih bentuk yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga, letakkan bentuk atau shape dengan cara mendrag gambar sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, untuk contohnya saya mau contohin cara memasukkan gambar dulu. Misalkan yang pertama kita klik pada insert dan klik pada picture. Nah, di sini akan muncul sebuah dialog box insert picture. Kita bisa memilih gambar yang kita inginkan, misalkan gambar ini, gambar teacher. Kita klik gambarnya kemudian klik insert. Nah, kalau kayak gini kan agak kebesaran, jadi kita bisa mengecilkan dengan klik yang di pojok kanan bawah ini atau yang ada gambar kotak kecil ini. Kita bisa mengecilkannya, misalkan di sini kita ngecilinnya cuma satu arah aja. Kalau di pojok ini kita mengecilkan secara simetris seperti itu. Dan untuk memformat gambar ini sendiri akan muncul otomatis tab format ini. Kita klik di correction, misalkan mau ganti, membetulkan pewarnaannya atau kecerahannya. Sini kita bisa mengatur kecerahannya. Misalkan yang paling cerah, jangan jelek. Yang ini deh, misalkan yang lumayan cerah. Kemudian kita juga bisa mengatur warnanya, misalkan mau pakai
kita mau pakai warna merah, bisa kita ubah warnanya seperti itu. Dan kita juga bisa memasukkan bingkai pada gambar itu sendiri, yaitu di grup picture styles. Sini kita bisa memilih beberapa frame, ada yang bulat, ada yang kotak biasa, ada yang seperti pantulan cahaya atau pantulan cermin seperti itu. Dan untuk picture border ini sendiri itu untuk mengformat atau mengedit pada warna garis. Misalkan kita mau, ini mempertebal garis itu di weight, bagian weight. Ini semakin besar poinnya, semakin tebal garisnya. Itu. Kemudian untuk picture effect sendiri ini ada beberapa yang bisa kita explore, yaitu yang pertama ada shadow, memberikan bayangan biar kesannya agak timbul. Kemudian refleksi atau pantulan cahaya seperti yang di bawah itu. Kemudian ada glow, itu cahaya yang glowing gitu seperti yang di samping-samping itu. Kemudian ada soft edge untuk memperhalus di bagian sudut-sudutnya. Dan bevel ini lebih ke 3D aja sih permukaannya, gambar kita. Dan ada 3D rotation untuk memutar-mutar gambar secara 3 dimensi seperti ini misalkan. Oke, untuk memformat gambar sepertinya udah cukup. Kemudian yang kedua ada clip art atau online picture. Kita klik pada menu insert, kemudian klik online picture. Kemudian di sini kalau di PC saya sih Bing Image Search namanya. Mungkin kalau di PC lain Image Search aja mungkin, atau ada menu clip art di sini bisa. Kemudian kita klik itu. Dan misalkan di sini udah disediakan beberapa tema gambarnya, kan buku. Saya mau ngambil tema buku. Ini kita bisa cari gambar-gambar yang berhubungan dengan buku. Kan saya pilih itu, klik gambarnya sampai ada tanda centang, dan klik insert. Oke, gambar sudah masuk. Untuk memformatnya sama sih seperti cara memformat gambar yang tadi, sama banget malah. Rata-rata memang seperti itu untuk memformat gambar. Kemudian yang ketiga itu ada shapes. Caranya adalah klik insert, kemudian klik shapes. Sini kita bisa memasukkan banyak shape, ada line, ada rectangle atau persegi, ada basic shape, ada arrows atau tanda panah, ada equation, ada flowchart dan lain sebagainya. Dan kita saya mau misalkan mau masukkan gambar persegi. Kita klik pada gambarnya, kemudian kita klik pada ikonnya, ini rectangle, kemudian akan ada pointer kalian akan berubah menjadi tanda plus. Sini kita tinggal klik, kemudian drag ukurannya sesuai keinginan kalian. Jangan dilepas kliknya sampai kalian menemukan ukuran yang kalian inginkan. Seperti itu. Mungkin segini cukup ukurannya. Dan untuk memformat shape itu sendiri juga hampir mirip-mirip dengan cara memformat gambar. Cuman mungkin di sini lebih sedikit aja ininya, fiturnya. Pertama ada shape style. Tuh ini kita bisa memformat
template yang disediakan sesuai template. Tapi kalau kita nggak mau pakai template itu, kita bisa menggunakan di bagian sini 3 ini. Misalkan shape fill kita mau pakai warna oranye. Oke, kemudian untuk shape outline-nya kita mau bikin lebih tebal outline-nya, warna lebih tebal 6 poin misalkan menjadi frame. Dan kita bisa mengganti warnanya, warna outline-nya atau garis pinggirnya, misalkan warna yang lebih mencolok daripada oranye itu warna biru kira-kira. Oke, jadi kemudian untuk shape effect itu masih sama sih, ada shadow, reflection, glow, soft edge, bevel, dan 3D rotation seperti itu. Ini kita mau kasih soft edge atau apa namanya tadi, menumpulkan sudutnya gitu, membuat sudutnya lebih tumpul, lebih soft. Kan makin besar poinnya makin soft sudutnya. Ini misalkan seperti itu. Segini sudah cukup sepertinya. Oke, untuk memformat itu sepertinya sudah cukup. Dan untuk materi kali ini sepertinya sudah cukup sampai di shapes dulu. Nanti untuk tugasnya akan saya lampirkan sekalian di Google Classroom. Oke, seperti itu aja, dan sebelumnya selamat belajar untuk kalian semua kelas 6. Dan tetap semangat belajarnya, dan sebentar lagi kita mungkin akan ada PTM mungkin juga, dan semoga bisa dilancarkan PTM-nya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.